Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa Oktav Paskah 19 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku ini tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia, Citraraya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Apakah tanda-tanda dari seorang yang mengasihi Tuhan? Yang jelas nampak adalah ia tidak tanggung-tanggung dengan Tuhan. Ia pasti akan memberi dan tidak menahan berkat untuk dirinya sendiri. Ia justru akan sangat terbebani jika tidak mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang dimilikinya, seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Kita tahu bahwa Maria Magdalena, ketika ia meminyaki Yesus dengan minyak wangi, ia menggunakan minyak yang sungguh sangat mahal, yang sangat berharga.
Bahkan pada waktu itu hanya bisa dibeli dengan gaji seorang pekerja selama setahun. Maria rela mempersembahkan harta miliknya untuk Yesus sebagai wujud kasihnya kepada Yesus. Dalam teks Yohanes hari ini, Maria pun menunjukkan hal yang sama. Dalam pagi-pagi buta, ia datang ke kubur Yesus, sehingga Yesus melihat ketulusan hatinya. Maka ketika ia bangkit, Maria Magdalena adalah orang yang pertama dijumpainya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah hidup Maria. Harta, kekayaan, dan segala yang ada di dunia ini tidak berarti apa-apa. Baginya hanya Yesus yang utama dan lebih dari segala-galanya. Sama seperti Maria Magdalena, kita juga dapat merujuk kisah Rasul Paulus. Setelah ia bertemu dengan Yesus, maka hidupnya seketika itu juga berubah, seperti yang pernah ia katakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika seorang yang mengalami rahmat Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, dapat dipastikan bahwa ia mempunyai semangat yang luar biasa dalam hidupnya. Ia pasti berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hal ini alamiah karena ini adalah respon sukacita apa yang diterima seseorang. Maria Magdalena dipilih Tuhan karena ia terlebih dahulu memberi dirinya bagi Tuhan. Ia mengutamakan Tuhan sehingga hidupnya penuh dengan sukacita. Ia pada akhirnya juga mendapatkan sukacita besar, dipilih menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita percaya bahwa kita semua telah dibebaskan dari sesal dosa yang kita miliki. Yesus dalam kayu salib dan Paskahnya yang kita rayakan membebaskan semua sesal dosa kita itu. Kita dipilih Tuhan untuk merayakan sukacita atas pembebasan ini. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya, yaitu menunjukkan sukacita itu dalam hidup layaknya Maria Magdalena. Kita dapat melakukan dengan menunjukkan kasih, sukacita bagi orang di sekitar kita. Tidak perlu sampai memberikan hal yang di luar jangkauan kita. Kita hanya perlu memberi dari apa yang dapat kita lakukan bagi sesama kita dengan cara-cara sederhana. Akhirnya, marilah kita berefleksi. Apakah kita yang dipilih Tuhan ini sudah sungguh bersukacita? Tuhan memberkati.